Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam, para khotib, ketua, pengurus masjid, pembina, penasehat, ketua majelis ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insyaallah kita sama-sama dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, dan Allah masih menitipkan nikmat sehat buat kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk pada malam yang ke-12. Walaupun ada yang ke-13. Ini yang ke-13 nih. Oh, 12 ya. Tapi tidak usah dimasalahkan. Mau 12, mau 13, tidak usah dimasalahkan. Ini ada yang bilang kalau yang 13 berarti duluan lebarannya. Kalau yang 12 lebaran, insyaallah kita doa saja, kita berharap mudah-mudahan Idul Fitri kita sama nanti insyaallah. Jadi memang nyambut puasa ini Pak, banyak yang beda gitu. Bukan banyak ya, di antara kita kawan-kawan adik kita yang beda gitu. Tapi tidak usah dimasalahkan. Mudah-mudahan jadi pelajaran lah buat kita insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke Habib Anjung kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat, insyaallah Allah berikan rasa kasih sayang. Senantiasa kita bertaslim, insyaallah Allah selamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi tadi saya katakan nyambut puasa ini banyak ada orang yang pakai syariat, ada juga yang pakai tradisi. Kalau syariat itu hisab dan ru'yat. Ru'yat itu artinya ngelihat itu. Ro'a asal katanya, melihat hilal, melihat bulan. Jadi muncul kalau dulu 2 derajat, sekarang menjadi 4 derajat. Artinya lebih berhati-hati. Tapi ada juga yang nyambut Ramadan ini dengan pasang surut air. Jadi kalau air yang pasang mulai Ramadan, kalau surut Idul Fitri. Kalau tak pasang tak surut tak puasa. Ada juga menunggu informasi dari kiai. Karena nanti ya mungkin kiainya mimpi atau gimana, tidak tahu juga. Tapi yang heran tuh Pak, tidak tahu nih dia berpatokan apa sampai hari ini belum puasa. Itu kira-kira ngikut yang mana tuh? Nah, ini jangan kita ikuti. Nah, tapi alhamdulillah kita hari ini sudah yang ke-12 insyaallah, mulai yang ke-12. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan kita puasa, kita solat, kita zakat, kita sedekah, dan apapun yang kita lakukan, termasuklah kita sekarang ini orang berlomba-lomba karena memang sudah rindu kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka melakukan umroh, dan semua ibadah-ibadah kita kejar bulan Ramadan. Justru kalau Rasulullah sebelum Ramadan itu dia sangat dermawan, di Ramadan ini dia lebih dermawan lagi. Bagaikan angin yang berhembus gitu dalam. Artinya dia tidak banyak mikir bersedekah. Tapi ada hal yang perlu kita ingat. Ada hal yang perlu kita ingat. Di dalam bulan suci Ramadan ini juga, Bapak Ibu, ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar.
kalau kita beribadah di malam itu sama dengan kita beribadah 83 tahun. Bayangkan tuh, atau 1000 bulan. Nah, tetap ada tapinya. Tapi, bisakah itu kita raih? Kalau, nah ini kalaunya ini yang perlu diperhatikan, betul-betul dengar Pak. Jangan sampai terlewat. 1. Ketika silaturahim kita terputus dengan siapa aja, dengan tetangga, dengan kawan, dengan keluarga. Jika silaturahim itu terputus, maka semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bulan suci Ramadan ini kita solat, mungkin kening kita sampai hitam. Tak tahu sujudnya lama atau memang udah keningnya mau hitam, kan gitu. Nah, tapi tidak usah dimasalahkan lagi. Itu ini bertengkar masalah kening bah ditengkarkan, tidak ada pekerjaan. Sampai sejadahnya berlubang. Berlubang sejadahnya ini karena lama sujud atau lama tak dicuci itu ya. Kalau masih tetap silaturahimnya terputus, maka semua ibadah tidak pernah terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sayang. Bahasa kampungnya itu, bahasa Bakau, bahasa saya itu tekatung-katung, ngambak. Baru mau naik turun lagi gitu. Kayak layangan lah kan. Turun naik, mau kemana aku nih. Nah, selama silaturahim kita terputus. Apalagi silaturahim itu kita lakukan terputus tuh dengan kedua orang tua kita. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Ada Pak. Anak tak teguran dengan orang tua tuh ada. Solatnya rajin. Bahkan katanya dia baru hijrah. Baru hijrah nih. Dari perbuatan riba yang menurut dia tadi kepada perbuatan yang tak riba. Tapi sama dengan orang tua, sama orang tua tak baikan. Hanya gara-gara harta warisan. Bukan harta warisan berarti ya kalau orang tua belum meninggal kan. Nah, warisan juga sih, warisan maknya mungkin kan berselisih dengan bapak. Ya Allah, kalau ini kita lakukan Pak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahkan, apa yang kita sujudkan, apa yang kita sedekahkan, bahkan akan terhapus semua. Selama kita berseteru dengan orang tua kita. Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Kita takkan pernah ada di dunia ni bapak-bapak, ibu-ibu kalau tidak ada orang tua kita. Adakah kira-kira yang tak punya bapak? Bisa langsung keluar. Ada juga, kita ni bukan hidup zaman Nabi Isa. Kalau Nabi Isa memang tak punya bapak, tapi banyak yang nyontoh. Tapi kok bisa tak usah dicontoh lah. Kan kita, ya Allah Pak, kalau itu kita lakukan. Makanya kalau malam hari ini masih ada silaturahim kita terputus, apalagi dengan kedua orang tua kita. Bila perlu malam ini balik kita dari solat tarawih ni langsung agak orang tua kita. Cium tangannya, cium lututnya, bahkan cium kakinya pun boleh. Bahkan ada ulama yang membolehkan nyuci kakinya, cucian kakinya itu boleh kita buat mandi. InsyaAllah. Luar biasa. Bahkan kalau ada orang tua kita yang sudah lanjut usia, berkata ah pun tak boleh. Bayangkan mak. Apalagi sampai tak teguran. Ya Allah, belum ada sejarahnya Pak. Belum ada sejarahnya anak yang berhasil kalau dia tidak baikan atau tidak pernah bagus dengan orang tua. Tidak ada dalam sejarah. Pasti hidupnya akan sengsara. Nah, oleh karena itu sayang ibadah kita nih Pak, Bu.
Apalagi adik-adik nih yang remaja, sayang. Ibadah kita ngaji, bekejar ngaji sampai 30 juz, tapi masih ada terputus silaturahim kita, maka semua ibadah kita takkan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih memberi kesempatan kepada kita, ketika itu kita lakukan, ketika itu kita sambung kembali, maka seluruh ibadah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat renungan kita bersama, terutama untuk diri saya pribadi. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sampaikan hajat kita, Allah sampaikan apa yang menjadi keinginan kita, dan insyaAllah mudah-mudahan puasa kita ini adalah puasa yang terbaik, dan puasa yang dapat membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.